Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas di Sabana. Dan tidak lupa salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Jadi pada kesempatan ini nanti acaranya kita isi langsung dengan tausiah. Kebetulan ini ada santri dari Pontianak ya, Bapak-bapak dan Ibu. Santri namanya Ustadz Sandika. Ustadz Sandika dari Sekolah Quran Pontianak Jeruju. Nah, nanti biar sekaligus melatih atau latihan untuk memberikan tausiah bagi kita semua. Kemudian setelah itu kita membatalkan puasa. Setelah membatalkan puasa, sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah sholat maghrib kita lanjut dengan makan bersama. Nah, setelah makan bersama sambil santai kita kemudian sholat isya dan tarawih berjamaah. Nah, untuk menyingkat waktu kepada Ustadz Sandika, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga sampai saat ini kita bisa berjumpa, bertemu. Ketahuilah bahwasanya kita dapat hadir di sini atas izin Allah. Kalau bukan karena Allah, tak mungkin kita bisa bertatap muka, tak mungkin bisa kita hadiri majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Karena banyak orang yang ingin bisa pergi, namun ternyata banyak yang ada kendalanya, yaitu kendala seperti waktu. Ada yang disibukkan dengan waktu, ada yang disibukkan dengan pekerjaan, ada juga yang dihalangi dengan penyakit. Maka bersyukurlah kita, Allah telah memilih kita. Alhamdulillah, tidak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah di hari ini izinkan saya yang fakir ilmu ini ingin menyampaikan beberapa tausiah. Nah, jadi mungkinlah kita saat ini yang telah merasa bahwasanya hidup kita ini biasa-biasa aja. Kita mungkin takkanlah mampu. Kita ini hidup di dunia ini hanyalah sementara, karena sejatinya kehidupan yang kekal nanti itu yaitu di akhirat nanti, di surganya Allah. Maka bagi kita yang merasa bahwasanya aku ini pendosa, aku ini udah terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat, apakah bisa Allah tuh ampunin aku? Sedangkan aku tuh malu dengan dosaku yang begitu banyak. Maka Allah berfirman di hadis kursinya, apa kata Allah? Ya bani Adam, law balaghat dzunubuka anana sama tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai bani Adam, jika seandainya dosamu setinggi langit dan kemudian engkau senantiasa memohon ampun kepadaku, maka niscaya akan aku ampuni dosamu walau ubali, dan aku tidak peduli. Allah tuh tak peduli mau sebesar apapun dosa kita, mau sekejam, mau sebanyak apapun masa lalu kita, sekeras apapun maksiat kita, Allah tuh tak peduli. Yang Allah peduli itu kita tuh mau enggak kembali kepada Allah. Allah itu tak menilai seseorang tuh dari
perbuatannya. Allah itu memang benci dengan perbuatan dosa, tapi bukan kepada pelaku maksiat. Maka kita yang saat ini mungkin sering sekali masa lalunya itu banyak sekali maksiat, banyak sekali kenakalan, maka jangan pernah berputus asa. Bahkan dulu sekelas Firaun saja Allah tuh masih ingin memberikannya hidayah, sampai-sampai apa? Sampai-sampai Allah utus dua nabi sekaligus, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Sekelas Firaun, kita bukanlah Firaun, kita tak pernah membunuh anak kecil, kita tak pernah kita tak pernah menindas kaum yang lemah. Lalu kenapa kita tuh mau berputus asa dari rahmat Allah? Kita memanglah, kalaulah memang kita di banyak dosa, maka ketahuilah bahwasanya ampunan Allah telah luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Wah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maafnya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalaulah kita dulu masa lalunya itu banyak sekali kemaksiatan, maka kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena kita masih punya kesempatan. Sampai kapan? Sampai nanti Allah panggil aja kita, sampai napas kita berada di kerongkongan, maka saat itulah kita tak ada lagi kesempatan. Jangan sampai kita nanti menjadi kaum yang udah berada di neraka, yang meminta kepada Allah, ingin dikembalikan lagi ke dunia. Apa kata dia? Ya Allah, sekiranya Engkau kembalikan aku di dunia ini, maka aku akan beramal ibadah, akan melakukan amal sebanyak mungkin. Lalu apa kata Allah? Bukankah dulu telah aku berikan kesempatan kepadamu, tapi kenapa engkau lalaikan? Maka rasakanlah azabku. Maka jangan sampai penyesalan itu datang kepada kita. Maka na'udzubillah min dzalik, semoga saja Allah itu selalu memberikan hidayah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Yakni Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat yang paling mulia di sisi Allah adalah masjid. Seperti Masjidil Haram. Salah satunya adalah cabang dari Masjidil Haram, masjid-masjid yang ada di kampung-kampung, ada di penjuru dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menjalankan kita ini tidak melihat siapa dia. Allah memberikan keberkahannya, Allah memberikan hidayah kepada Allah ini. Ada yang dekat dengan rumahnya dengan masjid tapi nggak bisa datang ke masjid. Ada yang jauh tapi bisa datang ke masjid. Ada yang sehat tidak bisa datang ke masjid, malah yang sakit datang ke masjid. La ilaha illallah. Itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan difahamkan dengan agama. Maka kita akan disibukkan dengan perkara agama. Berarti Allah sayang kepada kita. Jadi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita ini dengan perkara kebaikan. Akan tetapi kalau kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat, istidraj. Diberi oleh Allah harta semua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah hari ini jauh-jauh datang dari Bengkayang, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini demi terjalinnya silaturahmi. Ada lagi dari Molodelayan datang juga ke sini. Ini semata-mata bukan karena kebetulan, karena memang Allah Subhanahu wa taala udah gariskan di Lauhul Mahfuz 5.000 tahun sebelum kita terlahir. Allah catat. Hari ini hujan, kita bisa berkumpul di sini. Itu Allah catat semua. Maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang berpuasa Ramadan. Ada dua kenikmatan kata Allah. Yakni pertama kenikmatan ketika waktu berbuka. Nah, maka Allah berikan kenikmatan di situ. Makanya sebelum berbuka kita sisihkan waktu kita 1 atau 2 menit untuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satunya waktu terijabahnya doa itu adalah sebelum berbuka puasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya minta maaf, yang khilaf datangnya dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.